Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, baik. Mbak Oke, Dia. ini layarnya belum kelihatan ya? Sudah, Mbak. Oh, udah aku stop lagi. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Belum? Sudah, Mbak. Oke, sip. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kita langsung aja ya. Hai teman-teman semuanya, salam kenal. Alhamdulillah nih lumayan banyak yang ikut ya. Padahal sih ekspektasinya ya 20 orang cukup lah gitu ya. Karena emang ini tahu bulat banget ya alias dadakan, dadakan ya. Jadi sebenarnya mau disampaikan oleh community manager di masing-masing grup lewat WhatsApp aja tadinya gitu. Cuma khawatir nanti akan banyak pertanyaan. Jadi kita kepikiran buat ya udah deh kita bikin live session aja. Siapa tahu nanti ada yang mau tanya gitu ya, yang lebih detail gitu. Karena ini memang programnya itu teknik sekali gitu. Jadi sepertinya perlu dijelaskan secara rinci lewat live gitu. Dan kita pakai Google Meet ya, nggak pakai Zoom. Kebetulan kita Google Meet-nya juga pakai yang Pro, jadi bisa nampung banyak gitu. Oke, buat teman-teman semuanya, terutama yang baru bergabung dengan komunitas teman kreatif, salam kenal. Saya Diah Kusuma Dewi, seksi sibuk alias orang di belakang layar teman kreatif ya, yang gerasak-gerusuk ke sana ke sini, ngerjain banyak hal, dibantuin sama para virtual assistant. Jadi teman-teman komunitas teman kreatif itu sebenarnya sudah berdiri 2 tahun yang lalu ya. Memang setahun yang itu kita lock semua grup, kita kunci, jadi tidak ada kehidupan sama sekali. Ya, bayangin 1 tahun grupnya tertidur ya, tidak ada informasi, tidak ada interaksi gitu. Makanya insya Allah mulai bulan Juni ini kita mau menghidupkan lagi dengan berbagai program yang menarik. Nah, ya. Jadi di sosialisasi program 30 Days Challenge ini intinya kita akan menyampaikan ada 3 program nih teman-teman ya, ada 3 program. Nah sebelumnya, sebelum saya mulai ini, tadi kan teman-teman udah menyaksikan ya, ada video profile ya, itu sekelebat informasi tentang teman kreatif sebagai platform edukasi khusus untuk virtual assistant sekaligus sebagai manajemen ya atau agensi in-house yang menyalurkan para virtual assistant ke klien. Tapi memang core activity kita masih belum di agensi ya. Agensi itu ibaratnya ya ada klien yang datang ya kita terima gitu ya. Jadi kita belum ada aktivitas secara aktif untuk nyari klien karena fokus kita masih di pelatihan gitu ya. Nah, untuk menghidupkan dan memberikan suasana baru ya di teman kreatif kita akan mengadakan challenge. Ada 3. Nah, yang kemarin teman-teman dari community manager udah sampaikan itu ada yang gratis dan ada yang berbayar ya. Kenapa dibikin beda? Karena di sini kita ingin mengakomodir masing-masing kebutuhan teman-teman ya. Jadi setelah kurang lebih 1,5 tahun kita menjalankan pelatihan, nah, itu kita membuat suatu kita screening ya, klasifikasi level kompetensi masing-masing peserta itu beragam sekali ya. Ada yang pas join itu dia udah profesional ya, ada yang baru mulai, baru banget, jadi nggak tahu apa-apa, jadi bener-bener baru mulai banget itu ada yang ya di tengah-tengah lah gitu. Jadi di sini kita perlu petakan gitu ya, antara level kompetensi dengan program yang seharusnya mereka ikuti gitu. Ya, biar apa? Biar antara kebutuhan dengan solusinya itu matching ya. Karena yang bikin suatu kelas atau bootcamp itu menjadi tidak berkualitas adalah ketika apa yang hadirkan dengan siapa pesertanya itu nggak match. Ada yang udah pinter banget masuk ke kelas pemula, ya jadinya nggak berkualitas. Padahal materinya bagus. Sebaliknya, ya ada kelas yang sebenarnya tuh biasa aja, tapi ternyata yang masuk itu apa peserta yang pemula banget, jadinya dibilangnya bagus banget, ini daging banget, bagus banget. Ya karena
gapnya jauh gitu ya. Nah, ini yang perlu kita jembatani antara level kompetensi masing-masing peserta ya, statusnya itu dia pemula atau pembelajar, atau dia sudah explore, apa dia sudah profesional, atau dia sudah expert. Nah, ini matching programnya itu harus dilihat lagi gitu biar tepat sasaran ya. Intinya seperti itu ya. Maka mengapa akhirnya kita membuat sosialisasi 3 program ya. Jadi 2 program gratis ya, bahkan berhadiah. Nah, 1 programnya lagi ini berbayar. Nah, sekarang aku mau ngejelasin dulu tentang yang gratis-gratisnya ya. Yang gratis-gratis. Nah, ini sebenarnya common ya. 30 days writing challenge. Jadi tantangan menulis selama 30 hari. Ini tantangannya sebenarnya biasa aja ya, karena udah banyak yang melakukan hal ini. Ya, udah banyak yang melakukan hal ini, tapi teman kritis juga pengen mengakomodir teman-teman yang memang ingin menantang dirinya untuk berlatih menulis ya. Gitu. Aku coba jelasin pakai uh, nah, pakai ini aja deh. Nah, aku belum sempat bikin slide-nya ya, jadi aku coba jelasin pakai ini dulu, nanti akan di-share ke grup. Jadi 30 Days Writing Challenge itu nanti platformnya di Threads atau di LinkedIn ya. Jadi memang kita latihan nulis, bikin konten atau bikin status ya, posting konten atau status yang berfaedah, postingan yang berkualitas. Jadi teman kreatif ingin mengajak untuk 30 Days Writing Challenge di LinkedIn dan di Threads. Ini adalah kesempatan untuk konsisten berkarya, memperkuat personal branding, terhubung dengan para profesional serta kreator lainnya. Tujuannya apa? Mengasah keterampilan menulis ya, memperkuat personal branding, berpeluang mendapatkan apresiasi dan jangkauan lebih luas. Nah, caranya gimana? Jadi selama 30 hari itu ya, akan setiap minggu itu akan ada tema ya, akan ada tema ya. Jadi teman-teman yang bingung mau posting apa, nanti kita bantu dengan adanya tema atau topik ya yang kita tentukan. Nah, teman-teman bisa explore dari situ ya. Nggak perlu setiap hari posting, karena kita paham sekali masing-masing punya kesibukan ya. Ada yang freelance, ada yang hanya di rumah aja, ada yang sambil kerja ya, full time ya. Nah, jadi kita tahu banget kesibukan masing-masing itu berbeda. Jadi boleh posting setiap hari kalau sempet, boleh 1 kali seminggu juga nggak apa-apa. Yang penting konsisten 1 minggu sekali ya. Mau 2 kali boleh, mau 3 kali boleh. Yang penting setiap hari itu kita wadahin ya. Karena setiap akhir minggu nanti akan kita umumin 3 tulisan atau 3 kontributor terbaik. Dan itu ada hadiahnya. Hadiahnya dari siapa? Nah, teman kreatif berusaha untuk menjembatani para sponsor ya. Kalau ada sponsor yang mau memberikan hadiah kepada para pemenang, nah itu kita harapkan bisa menambah semangat teman-teman. Tapi kalau ada sponsor, teman-teman harus mention challenge ini disponsori oleh siapa, atau misalnya terima kasih kepada telah mensponsori tema untuk minggu ini gitu ya. Nah, hadiah dari sponsor itu kita tentukan minimal per orang nilainya itu 50.000 ya. Jadi kalau uang tunai ya berarti 50.000. Tapi kalau misalnya berupa produk digital atau voucher atau akses mentoring ya minimal senilai itu gitu ya. Tergantung siapa sponsornya. Nah, rata-rata sponsornya siapa nih nanti Mbak Diah? Targetnya itu adalah para business owner, para entrepreneur, ada juga kreator produk atau bahkan UMKM pun bisa ya gitu. Jadi ini sebagai wadah kolaborasi juga sih ya. Jadi challenge ini tuh dijalankan nggak cuma untuk memperkuat konsistensi para peserta, tapi kita juga menjembatani kebutuhan para sponsor untuk bisa mendapatkan exposure. Kan lumayan kalau ada sponsor kan. Jadi misalnya peserta challenge-nya totalnya dalam seminggu ada 20 orang. Ya lumayan. Berarti si sponsor itu akan di shout out ke sosial media oleh 20 akun kan. Itu lumayan banget ya. Daripada bayar influencer ya, walaupun di bidang mikro kan sekarang agak kurang maksudnya
hasilnya agak kurang baik ya, kurang bagus lah gitu sekarang di KOL gitu. Jadi kita coba metode ini, siapa tahu bisa saling membantu seperti itu. Postingnya dua-duanya Mbak Dia enggak bebas ya, pokoknya antara di Threads atau di LinkedIn. Pilih salah satu yang teman-teman fokus. Ya, ini kita tuh tujuannya itu adalah nggak usah banyak-banyak beraktivitas, cukup pilih satu, kalian ngerjainnya fokus, konsisten, terus dengan kesadaran penuh. Ya, itu lebih baik ya. Jadi pilih antara LinkedIn atau Threads. Kalau dua-duanya gimana Mbak Dia? Boleh ya, sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, sesuai waktu yang teman-teman punya. Nah, kalau ada sponsor juga teman-teman harus follow ya akunnya, baik di LinkedIn maupun di Threads gitu. Nah, kalau nggak ada sponsor gimana Mbak Dia? Nah, kalau nggak ada sponsor, challenge tetap jadi yang sangat bermanfaat ya dong. Karena fokus utama kita adalah meningkatkan kualitas tulisan ya. Kita berbagi ilmu, membangun jejaring ya. Dan nanti nama pemenang akan kita umumkan. Kan itu jadi exposure juga kan. Pengumuman pemenang minggu ini adalah, nah ntar kita mention, nah gitu ya. Itu lumayan ya. Jadi fokusnya jangan ke hadiah, tapi bagaimana kita bisa membangun konsistensi dan meningkatkan kualitas tulisan. Nah, ini kenapa harus ikutan ya? Nah, karena dengan kita membuat habit ya, dan kita membiasakan suatu aktivitas menjadi habit, insya Allah kita bisa lebih luas ya, bisa luas lagi karena semua itu butuh latihan. Kalau nggak ada challenge-challenge kayak gini, yakin deh nggak bakal dikerjain. Aku pengen menantang diriku sendiri, dalam seminggu ke depan itu belum tentu dilakukan loh teman-teman. Pasti banyak distraksi. Tapi kalau adanya challenge seperti ini, kita lakukan bersama-sama, bareng-bareng, insya Allah nanti bisa kejadian ya, bisa terwujud gitu. Nah ini juga bisa membangun portofolio teman-teman, ya memperluas jaringan, meningkatkan visibilitas atau online presence ya. Karena apa? Lagi-lagi ya, orang yang pinter banget 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 akan kalah sama orang yang sering muncul, teman-teman. Ya, sekarang orang yang sering muncul ini akan dinotis sama para netizen, ya netizen yang tertarget maksudnya ya. Jadi akan ada top of mind, tulisan dia kan bagus loh yang ini gitu loh. Dia kayaknya tulisannya bervalue, dia kayaknya isi otaknya tuh gini gini gini. Kayaknya aku butuh deh orang kayak dia. Gitu. Biasanya orang-orang yang mencari bibit-bibit atau talent-talent dari sosial media ya, ya itu akan melihat dari isi tulisannya. Ya, karena isi tulisan itu mencerminkan si pemilik akun gitu ya, karena ini sudah banyak yang membuktikan ya teman-teman. Nah ini gratis ya, terbuka untuk siapa saja ya yang ingin meningkatkan kemampuan menulisnya atau pengen aktif di LinkedIn atau Threads ya. Tulisan yang dipublikasikan harus karya original ya, harus karya teman-teman sendiri ya. Pakai chat GPT gimana Mbak Dia ya? Boleh-boleh aja, kan itu tergantung gimana promptnya ya. Yang jelas jangan pernah ngejiplak ya teman-teman ya. Saya sangat mengharamkan dan melarang keras orang yang suka ngejiplak karya orang lain ya. Semua harus genuine, otentik dari diri kita sendiri ya. Untuk terkenal gampang, tapi untuk menjaga moral, nah itu tantangannya. Sekarang teman-teman mau pilih terkenal dengan cara-cara yang tidak baik atau teman-teman biasa-biasa aja tapi teman-teman tetap punya prinsip ya, jadi orang yang bermoral. Jadi yuk kita hidupkan kreativitas konten-konten kreator yang bisa menciptakan karyanya sendiri, bukan karya nyontek gitu ya. Nah, nanti ada hashtagnya ya. Jadi setiap ada challenge pasti nanti kita akan ada rules ya. Maksudnya ada panduannya pasti kita akan share. Jadi teman-teman nggak akan kebingungan. Hari ini temanya apa, caranya gimana, itu nanti akan dipandu sama community manajernya di setiap masing-masing grup. Gitu ya. Ini buat yang menulis. Sekarang yang sekarang yang AI. Nah, yang AI ini agak unik nih. Nah, sebenarnya cara kerjanya yang AI ini sama kayak tulisan, cuma bedanya platformnya adalah Instagram. Ya, platformnya adalah Instagram. Ini juga gratis ya. Jadi yang tantangan yang gratis itu yang menulis dan yang AI gitu. Kalau teman-teman dulu tahun 2015 sampai 2020 ya, itu lagi happening banget sama yang namanya upload
kompakan ya, upload foto bareng-bareng dengan challenge, dengan tantangan. Nah, kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, kalau itu kan yang diupload foto ya, foto-foto yang memang sesuai dengan topik tantangannya apa. Nah, kalau ini bukan foto atau bukan video, bukan foto yang diambil secara original, bukan, tapi adalah foto atau video hasil dari AI yang teman-teman bisa upload ke Instagram teman-teman gitu ya. Kenapa kita memakai konsep itu? Karena teman-teman tahu ya, dinamika AI itu cepet banget, luar biasa cepatnya, dan banyak sekali model LLM yang memang sudah mulai keluar ya. Dulu kan hanya ChatGPT ya, terus lahirlah ada Gemini, ada DeepSeek, ada Grok, ada Perplexity, ada Microsoft Copilot ya, terus ada Claude, oh macam-macam. Tapi kan tergantung lagi-lagi individunya gitu ya. Segampang apapun akses AI di depan mata, kalau kita tidak terbiasa untuk menggunakannya, kita nggak akan bisa menemukan prompt yang tepat. Sekarang kan banyak nih bikin film ya, film ya, short video lah ya, video bahkan yang sampai ada adegannya segala macam ya. Itu sekarang udah hanya pakai AI aja gitu. Nah, kalau kita nggak melek ternyata kemampuan atau possibility-nya bahkan sampai situ, ya, kita akan ketinggalan, ya. Karena efisiensi atau PHK di mana-mana ya, ini kan nggak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia ya, global kayaknya sih ya. Itu bukan karena nggak profit perusahaannya, ya karena memang sudah ada AI, jadi memang latar belakangnya adalah efisiensi. Nah, di mana-mana perusahaan, bahkan individu sekalipun ya, yang mempekerjakan orang, mereka itu akan memilih mengeluarkan budget sekecil-kecilnya untuk manfaat atau hasil yang sebesar-besarnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman nggak melek AI itu nggak cuma sekedar bikin prompt teks ya, tapi bisa menghasilkan gambar yang bagus, yang relevan, yang punya cerita, yang punya keunikan. Itu kan tergantung promptnya. Bukan, promptnya apa sih? Aku kopas dong. Ya, itu enggak, jangan bermimpi gitu, bisa ngeprompt yang baik gitu ya. Kalau dikit-dikit minta promptnya apa sih, aku kopas dong. Nah, ini bagaimana kita bisa mengembangkan prompt, melatih prompt gitu ya. Nah, itu dengan challenge ini. Sistemnya sama kayak yang menulis ya, cuma bedanya ini platformnya Instagram, dan yang diupload itu berupa gambar atau video sesuai dengan temanya gitu ya. Nanti dari situ akan banyak kesempatan teman-teman. Misalnya teman-teman rajin nge-upload gitu ya hasil karya AI teman-teman. Nanti pasti dilihat orang. Ini bagus nih hasilnya, tahu-tahu ntar ada yang hubungin gitu ya. Karena fenomena yang terjadi waktu 10 tahun yang lalu ya, di antara 2010 sampai 2020, yang challenge tantangan foto itu banyak akhirnya yang apa? Jadi food photographer gitu ya. Dia dapat panggilan sana sini buat ngajarin fotografi gitu. Nah, siapa tahu ini bisa jadi kesempatan teman-teman kalau teman-teman bisa secara konsisten menunjukkan karya teman-teman lewat Instagram gitu. Nanti detailnya kayak apa pasti akan kita share nanti di grup. Sama ya, apresiasinya ya, tiga karya terbaik ya, minimal 50.000 untuk satu pemenang ya, atau berupa produk lain yang senilai 50.000. Kalau ada sponsornya di follow ya, di mention juga, karena tujuannya adalah sponsor itu bisa mendapatkan exposure ya. Kalau tanpa sponsor gimana, tetap jalan gitu. Makanya karena ini baru awal-awal, memang belum ada sponsornya ya, tapi kita usahakan semoga di minggu kedua ada sponsornya. Tapi ingat, kalau emang bertumbuh dan terlatih ya, jangan hadiah oriented ya, tapi latihan ya, gitu. Nah, ini untuk yang mode gratis. Mode gratis jadi ada dua tadi ya, yang versi AI dan versi nulisnya. Untuk yang versi skill up-nya, nah ini yang berbayar nih teman-teman ya. Ini yang berbayar. Nah, 30 hari skill up challenge, be the most wanted next level talent. Gitu ya. Jadi program ini bukan kelas teman-teman. Ini bukan kelas ya, nggak ada teorinya sama sekali.
ya, tapi fokus ke latihan praktek intensif untuk pembiasaan dan improvisasi. Cocoknya buat teman-teman yang sudah punya dasar ya dan ingin mengasah skill. Jadi kalau masih pemula belum tahu mau ngapain, FVA itu ngapain, itu nggak bisa ikutan ini. Tapi aku mau deh Mbak Dia tetap walaupun aku belum ngerti nggak apa-apa, tapi effort karena nggak ada kelasnya ya. Terus keuntungannya apa Mbak Dia ikutan ini sampai bayar segala ya. Nah ini aku jelasin dulu ya kenapa skill up challenge ini akhirnya lahir ya. Masalah teman-teman apa nih poin-poin ya? Udah punya skill dasar tapi masih kaku pas praktek ya karena butuh jam terbang. Ya, segala hal yang memang luas kita lakukan, gampang kita lakuin karena sudah ada jam terbang. Ya. Nah, kalau sudah ada jam terbang itu kita pede ya dan kita bisa lebih improve. Makanya kita bantu nih teman-teman yang pengen punya portofolio konkret dari hasil latihan intensif atau butuh stok materi biar saat pas ada kebutuhan. Ya ini teman-teman bisa ikutan skill up challenge itu. Kenapa skill up challenge ini bisa jadi solusi? Ya ini karena latihannya praktek, latihan praktek itu intensif. Nah ini kan 30 hari ya, bukan setiap hari ngerjain tugas, enggak. Jadi kita bagi ke 3 sesi ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ya, jadi kita bagi menjadi 3 tahap. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Gitu. Nah, jadi kita ada 6 pilihan skill set nih teman-teman, ada 6. Ada social media marketing, ada lead generation, ada meta ads, ada materi promosi ya atau brand marketing kit, ada data processing, ada proposal and company profile. Jadi teman-teman yang mau latihan dan mempertajam skillnya itu harus pilih salah satu aja ya dalam bulan tersebut. Misalnya aku tuh tertarik banget Mbak sebenarnya di bagian lead generation karena tuh aku pengen tahu gimana sih caranya ngedapetin prospek. Itu kan nyawanya Mbak Dia. Kalau ada prospek tuh ntar jadi konversi, bisa jadi sales gitu. Ya udah nggak apa-apa pilih lead gen. Tapi aku juga pengen sosial media marketing gitu ya. Kita sarankan satu bulan satu skill aja. Tapi kalau dirasa teman-teman punya waktu, dirasa teman-teman mampu mengerjakan tugasnya, boleh ambil 2 ya gitu. Tapi kita sarankan satu aja, pilih salah satu. Kalau emang banyak semuanya mau ditajamin ya udah bertahap. Bulan ini sosial media, mungkin bulan berikutnya lead gen, bulan berikutnya meta ads ya. Jadi diatur aja ya, terserah mau mana duluan yang dipertajam skillnya. Nah, kenapa ya? Ya sosial media marketing itu memang sampai kapanpun, bahkan sampai 5 tahun ke depan nih masih dibutuhkan teman-teman. Ya, karena semua bisnis itu sekarang ya wajib punya medsos. Ya, skill ini penting banget nih buat ngebangun brand, buat deketin audiens, buat bikin interaksi makin seru. Nah, di sini mengasah insting kita dan ya nyawanya bisnis dan skill ini ya buat dapetin calon prospek secara rutin. Latihan ini mempertajam kemampuan mencari dan mengonversi prospek. Kalau Meta Ads ya, ini platform iklan raksasa nih dengan jangkauan yang luas banget. Kalau kita bisa Meta Ads, berarti teman-teman bisa nargetin audiens yang pas dan bisa dapat untung maksimal. Ya, latihan ini akan mengasah kemampuan optimasi dan analisis iklan. Nah, kalau brand and marketing kit ini gimana? Nah, ini adalah skill untuk menyiapkan aset atau senjata atau struk promosi digital buat para klien ya. Dengan brand dan marketing toolkit yang lengkap, materi promosi jadi siap posting kapan aja. Bikin kerjaan marketing dan sales itu lebih cepat, satset ya. Plus tampilan brand juga lebih seragam membuat untuk meningkatkan brand awareness. Banyak loh para UMKM atau business owner ya, itu yang mereka tuh nggak mempersiapkan stok promosi gitu. Jadi ketika mereka nge-hire sales atau nge-hire affiliate atau nge-hire reseller lah apapun itu ya, ya nggak ada materi promosinya terus udah banyak nih padahal yang daftar. Ya terus mereka tuh harus promosiin apa kalau nggak ada senjatanya, flyernya nggak ada, katalognya nggak ada, ya flyer untuk promosi diskon nggak punya, gitu ya. Deskripsi produk ABC nggak ada tampilan visualnya. Nah, ini loh peluang loh teman-teman. Kalau teman-teman bisa terbiasa atau udah punya cara nih, disiapkan gitu ya, mulai dari brosur, katalog, terus apa namanya mood board ya, mood board bisa, terus bikin flyer,
flyer-flyer produk gitu. Nah, ini di sini nih masuknya di sini. Lalu untuk data processing, nah data itu tuh kayak harta karun banyak loh. Ini kayaknya sih hampir semua orang tuh kenal sama Excel ya. Aku rasa nggak ada yang nggak tahu Excel ya. Tapi belum tentu bisa pakai loh teman-teman. Meskipun dulunya mungkin di kantor sering pakai, tapi karena sudah ada gap year, nggak kerja lagi, akhirnya bingung pakai Excel gimana ya? Cara jumlahin gimana ya? Cara big pivot table gimana ya? Cara menganalisis data ini, cleansing datanya gimana, klasifikasi datanya gimana. Nah, ya, banyak yang kenal Excel bertahun-tahun lamanya, tapi giliran dikasih kerjaan buat diproses nih datanya masih banyak yang kaku. Harus dari mana ya? Harus lihat tutorial dulu dan lain sebagainya. Nah, ya, jadi data ini kayak harta karun ya. Kemampuan mengolah, menganalisis, mengubah data jadi informasi yang berguna itu adalah skill dasar yang dicari banyak bidang. Ya, latihan di sini mengasah ketelitian dan kemampuan membaca pola data ya. Semua sekarang tuh pakai data. Jadi sebelum kita jadi data analis ya, bagi kalian yang pengen jadi data analis, gak usah jauh-jauh dari jadi analis. Proses dulu deh, bisa nggak? Nah, ya. Lalu apa skill yang keenam? Bikin proposal dan company profile. Nah, gampang sih kayaknya ya. Udah banyak template di mana-mana. Tapi proposal atau company profile yang baik itu bukan pakai template. Ya, ada caranya. Bagaimana cara mengumpulkan informasinya, bagaimana membreakdown informasi, bagaimana meng-highlight informasi yang perlu ditekankan biar klien itu notice gitu. Nah, itu ada caranya. Ya, jadi nah ini senjata nih teman-teman biar bisa tembus partnership ke brand besar atau ke komunitas besar atau buat apply ke dana hibah dan lain sebagainya ya. Ini kuncinya di proposal dan company profile. Kalau kompro atau proposalnya biasa aja ya, orang yang screening ngelihat 1 detik juga udah tahu. Nah, ini nggak ini biasa aja, ini nggak ada keunikannya. Nah, tapi gimana cara bikin proposal dan company profile yang bener? Nah, ini ada latihannya. Ya, jadi di antara 6 skill set ini, teman-teman bisa pilih. Ya, nah ini nih, apa aja yang dilakukan Mbak Diah selama 30 hari? Nah, tadi kan aku bilang ya, ada 10 hari pertama, ada 10 hari kedua, ada 10 hari ketiga. Kenapa nggak dibikin minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat? Takut nggak cukup waktunya ya, lagi dan lagi kita sangat memperhatikan kesibukan teman-teman. Gimana caranya mengatur waktu itu nggak mungkin seminggu selesai ya, paling cepat 10 hari lah ya. Nah contoh, jadi di sosial media marketing di 10 hari pertama akan ada bedah studi kasus yang asli, latihan analisis dan menyusun solusinya gimana. 10 hari kedua riset 6 jenis konten, gak banyak-banyak, 6 aja, 6 jenis konten, menyusun rencananya sampai bikin visual desainnya. Di 10 hari ketiga, latihan deh jurus optimalisasi akun dan konten medsos. Gimana caranya biar bisa mengoptimalkan akun dan konten. Lead gen. 10 hari pertama, latihan strategi dan praktek gimana caranya dapetin 200 target prospek baru atau cold market. Nah, itu ntar latihan tuh gimana cara dapetin datanya. Ya, 10 hari kedua bikin penawarannya ya, pakai landing page yang simple atau lead magnet lainnya. 10 hari ketiga latihan gaspol ya. Gaspol maksudnya email dan WA blast ya. Kita latihan bagaimana memakai alat ya, tools untuk blast email dan WA, dan bagaimana kita menyajikan laporannya gitu. Nah, untuk Meta Ads ya, di 10 hari pertama kita latihan riset dulu ya, kita analisa dulu produknya itu produk market fit atau enggak ya, lalu kita akan kasih masukan ya, terus bikin strategi campaign-nya ya, adsetnya gimana, wilayahnya mana aja, audiensnya siapa dan lain-lain. Lalu kita rancang alur funnelnya itu di 10 hari pertama. 10 hari kedua latihan bikin konten visual, bikin sales page-nya atau landing page-nya, bikin teks penawaran atau copywriting-nya, dan tentukan payment gateway-nya gimana. Karena cara pembayaran juga sekarang mempengaruhi loh keputusan seseorang untuk beli apa enggak. Kalau caranya ribet, orang biasanya males ya. Saking makanya sekarang tuh kenapa QRIS menjadi satu-satunya metode pembayaran yang paling
paling banyak digunakan. Karena paling gampang, tinggal scan doang. Ya kalau transfer kan kita harus nyari dulu namanya, ketik menu dulu bank apa, nyari namanya, lihat rekeningnya bener apa nggak, lama. Ya, pakai QRIS 1 detik selesai. Kalau pakai metode transfer kadang bakal 15 detik. Per detik itu berharga ya, untuk menentukan seseorang itu memutuskan beli atau enggak. Ya, jadi menentukan payment gateway itu ternyata jadi salah satu pertimbangan di Meta Ads ya. 10 hari ketiga ada publish dan evaluasi ya. Jadi kita latihan posting konten iklan. Postingnya budgetnya pakai budget siapa? Budget sendiri lah. Ya, namanya juga latihan ya, budgetnya budget sendiri gitu ya. Latihan posting ya. Misalnya mau posting untuk 2 hari dengan budget 100.000, coba dulu boleh. Ya. Ya, jadi kita posting ya, kita pantau hasilnya, bikin laporan matriksnya, evaluasi kira-kira buat iklan selanjutnya kayak apa. Ya. Lalu membuat marketing dan brand kit ya, latihan bikin mood board ya buat panduan visual brand. 10 hari kedua latihan menyusun dan desain katalog produk atau jasa. 10 hari ketiga latihan mendesain materi promosi mulai dari flyer, X banner, spanduk yang simple ya. Nah, data processing nih, 10 hari pertama latihan ngebersihin data ya atau cleaning data. Nanti kita siapkan 500 data mentahnya, kita siapkan teman-teman, coba dibersihin itu datanya. Ya, latihan mengelompokkan data dan mengategorikan data. 10 hari ketiga latihan bikin visualisasi data dasarnya dan gali informasi penting dari sana. Nah, yang keenam, yang proposal dan kompro, latihan bikin kerangka kompro dan proposal penawaran, latihan susun isi utama dan desain company profile dalam bentuk PDF. Ya. 10 hari ketiga latihan menyusun isi utama dan desain proposal ya. Jadi di 10 hari kedua itu company profile-nya, 10 hari ketiga itu proposalnya. Beda ya, kalau company profile itu kan tentang profil perusahaan, tapi kalau proposal ini tergantung tujuannya. Ini proposal buat ngapain nih? Proposal buat mengajukan sponsor, proposal untuk partnership, proposal untuk ikutan lomba misalnya, atau proposal untuk mengajukan ide bisnis biar dapat investor, atau proposal untuk mengajukan penawaran harga untuk lelang. Nah, beda-beda tuh proposal. Jadi perlu dibedakan antara company profile dengan proposal. Ya, jadi teman-teman milih nih. Ya, kan 6 ini. Nah, challenge ini cocok banget buat teman-teman yang udah punya dasar ya. Sekali lagi nih, udah punya dasar. Kalau belum punya dasar nggak boleh ikutan. Ya, nanti ribet. Pemula mau ikutan? Boleh sih, tapi siap-siap buat self-learning ekstra. Nih, kita bold ya. Manfaatkan sesi konsultasi live Zoom buat tanya-tanya. Nah, investasinya berapa Mbak Dia? 175.000. Guys, ini murah banget. Aku sampai nanya validasi. Gila, ini mah murah banget. Sampai nanya ke AI juga, aku nanya ke Claude, nanya ke DeepSeek, nanya ke ChatGPT, dan nanya ke Gemini. Semua bilang ini kemurahan, teman-teman. Lah, kenapa Mbak Dia akhirnya nggak dinaikin? Ya, namanya juga baru. Kita lihat aja dulu, kalau ternyata berhasil, ya besok-besok bisa kita naikin. Ya kan? Makanya ini harga paling murah offering perdana 175 gitu. Emang dapat apa aja? Dapat laporan mingguan dan bulanan. Ya, dapat informasi progres, ada nilainya, ada masukan juga yang ngebangun ya dari latihan teman-teman ya. Jadi dapat mingguan dan ada bulanannya. Mentoring live Zoom, jadi hanya 1 kali ya, maksimal 2 jam. Kapan Mbak Dia? Itu setelah 10 hari kedua ya. Buat ngobrol, tanya jawab ya, dan gali lebih dalam. Buat teman-teman pemula yang self learning, ini kesempatan emas buat diskusiin belajarnya. Gitu ya. Nah, untuk skill up challenge ini akan dimulai setiap tanggal 11. Bukan tanggal 1, tapi setiap tanggal 11 ya. Jadi setiap mentoring itu pasti di akhir bulan. Ya. Karena kan dari tanggal 11, kalau sudah 20 hari itu kan berarti di akhir bulan ya. Biar kita nyocokin jadwalnya enak. Catatan penting ya, biar sama-sama enak dan komitmen terjaga, biaya yang udah dibayar nggak boleh diminta lagi, minta dikembaliin, nggak boleh ya. Kalau teman-teman nggak ngerjain tantangan atau mundur di tengah jalan,
ya itu kan urusan teman-teman. Ya, itu kan komitmen teman-teman. Ya, kalau udah nggak berkomitmen sama diri sendiri terus masa bayaran diminta lagi gitu kan ya. Nah, ini komitmen komitmen bareng buat hasil yang paling win-win. Nah, setiap batch skill challenge akan jalan kalau minimal 10 orang yang daftar. Ya. Maksimal berapa? Aduh, hanya 20 ya. Jadi minimal 10, maksimal 20. Ya. Kalau nggak nyampe 10 gimana Mbak Dia? Nggak bisa jalan. Ya, karena kita bayar orang. Jadi teman-teman, nanti teman-teman ini akan didampingi sama para mentor, dan mentornya ini kan juga kita bayar. Ada panitia juga nanti yang ngurusin ini program. Orang yang ngurusin ini kan juga kita bayar gitu ya. Jadi ini 175.000 ini ya buat bayar, buat ngebayar para resources yang terlibat. Nah, dan karena teman kreatif memang adalah perusahaan atau lembaga profit yang emang bener-bener cari, bukan lembaga non profit, ya wajarlah kita pasang harga gitu ya. Jadi teman-teman silakan pilih ya. Mau yang gratis silakan gitu. Mbak Dia, kalau aku ikut skill up challenge, aku boleh ikut yang gratis juga nggak? Boleh. Kalau nggak ikut yang gratis juga boleh. Semua tergantung teman-teman komitmen waktunya gimana gitu ya. Jadi tidak ada batasan sebenarnya, tapi kita sarankan fokus di satu hal dulu. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Eh, halo, dari tadi aku ternyata tidak on cam ya. Aku baru sadar dari tadi aku tidak on cam. Semua. Mungkin ada yang mau nanya, boleh langsung open mic aja. Izin Mbak Dia, saya mau bertanya. Silakan Mbak Sari Siti. Iya Mbak, izin untuk yang challenge gratis itu apakah tiap minggunya kita ada feedback ya Mbak dari mentornya kalau kita ikut? Kalau yang saya baca tadi kan kalau yang skill up ada feedbacknya ya. Oke, Sekian kalau yang pertanyaan gratis saya. nggak ada feedback. Ya, terima kasih buat Mbak Sari Sipati atas pertanyaannya. Jadi teman-teman, kalau yang gratis ini kan tantangannya lebih ke setor aja sih ya. Setor tulisan, setor foto. Di mana nanti 3 karya terbaik dapat hadiah dari sponsor. Jadi sifatnya itu tidak ada mentoring atau tidak ada feedback. Ya, karena lebih ke melatih konsistensi. Kita kan kita tagline-nya ini, bikin habit jadi duit. Jadi fokusnya adalah kita membiasakan aktivitas ini menjadi suatu habit. Jadi nggak ada mentoring. Tapi kalau yang skill up ada. Makanya itu yang membedakan kenapa yang gratis, kenapa yang 2 ini gratis, kenapa yang skill up ini berbayar gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Dia. Sama-sama. Assalamualaikum Mbak Dia, mau bertanya dong. Halo, Waalaikumsalam. Silakan Mbak Dias. Iya, Mbak, aku tanya ini yang 3 days challenge ini ya, setelah 30 days ini selesai langsung berlanjut ke 30 days berikutnya atau gimana Mbak? Jadi kita setiap minggu itu pasti ada tema ya, ada tema baru. Jadi setiap minggu tuh nanti akan dibantu sama admin, ini sponsornya ini, temanya ini ya, gitu. Nanti setiap hari juga akan diingetin, yuk siapa yang challenge fotonya gitu. Jadi yang ini pasti berlanjut setiap bulan. Jadi emang ini akan menjadi aktivitas rutin setiap bulan selama peminatnya ada, gitu ya. Karena kan kita pasti lakukan evaluasi ya. Kalau ternyata peminatnya sedikit, ya mungkin akan kita tiadakan. Kalau ternyata peminatnya semakin membludak gitu ya, karena merasakan manfaat dari program ini, ya pasti kita lanjutkan gitu. Oke, satu lagi ya Mbak, tanya untuk yang berbayar, materinya bebas atau nanti akan di-provide kah? Di-provide, di-provide. Jadi kita yang Oke. provide gitu ya. Misalnya untuk lead gen gitu ya. Tolong carikan data bisnis 500 data business owner misalnya gitu. Jadi di setiap itu akan ada akan ada briefnya. Briefnya kita sediakan. Oke. Oke, baik. Makasih Mbak Dia. Sama-sama. Oh iya, teman-teman, kenapa kita mengadakan challenge 3 sampai banyak gini ya? Karena virtual assistant masterclass akan kita hold dulu, teman-teman.
Jadi bootcamp untuk virtual assistant masterclass itu kita tiadakan, mungkin baru ada lagi kalau nggak November, Desember, atau bahkan mungkin Januari tahun depan, ya. Jadi kita mau coba pakai mode yang murah-murah dulu, yang receh-receh dulu. Karena kan VA Masterclass itu bootcampnya lumayan ya, harganya 1,5 juta untuk bootcampnya, gitu. Karena kita juga lihat animonya, sebenarnya banyak banget yang pengen belajar, tapi mungkin karena kena kendala waktu, terus kendala finansial gitu ya, kita mencoba pivot program yang lebih mudah dijangkau gitu. Karena sebenarnya banyak yang tertarik karena satu waktunya nggak ada, tapi ada duit tapi nggak punya waktu, ya. Ada waktu tapi nggak ada duit gitu ya. Jadi ya sudah, mungkin itu akhir tahun baru kita adakan lagi. Sekarang kita fokus ke program baru ini ya, yang lebih mudah dijangkau lah ya, terutama buat para pemula. Walaupun hasilnya ya mungkin tidak sekomprehensif VM Masterclass ya, karena kan balik lagi ada harga ada rupa. Tapi siapa tahu dengan cara seperti ini bisa menjadi alternatif yang mudah ya, kita memudahkan bagi mereka yang memang pengen belajar gitu. Mbak, ada pertanyaan tuh di chat dari Oke, Mbak oke. Khadijah. Oke, sebentar, aku buka dulu. Mbak, untuk kelas buat pemula nggak ada ya? Nggak ada. Oh iya, ini bagus nih. Nanti aku coba jelasin ya. Sekarang aja deh aku jelasin. Eh, aku jelasin. Ini menarik nih ya. Ini menarik banget. Jadi aku harus jelasin ya. Wait. Strategic roadmap. Nah, teman kreatif sampai bikin ini loh. Oke. Jadi buat teman-teman pemula ya, buat teman-teman pemula itu banyak banyak sekali yang bisa diakses sebenarnya ya. Kayak YouTube ya, YouTube kan gratis ya, atau mungkin sekarang sudah banyak bertebaran e-book gratis tentang VA, teman-teman bisa belajar dari situ. Atau mungkin dari tempat lain juga kan banyak tuh ya yang mengadakan course ya, course untuk pemula. Nah itu boleh mungkin ikut. Tapi kalau teman kreatif sendiri sih, kalau untuk yang benar-benar pemula, kayaknya harus belajar sendiri dulu. Kenapa? Seorang virtual assistant itu kan ada di industri freelancer ya. Industri freelance itu dituntut untuk mandiri, proaktif, suka ngulik. Jadi ketika tergantung sama satu hal, dia nanti nggak bisa bertumbuh. Atau nanti akan terjadi seleksi alam. Makanya bagi pemula sih aku sarankan kalian explore sendiri aja. Explore sebanyak-banyaknya akses pembelajaran yang gratis-gratis ya. Gitu. Nanti teman-teman sekiranya sudah mulai ada gambaran, naik dikit. Ya, naik dikit. Ikutin yang berbayar ya, ikutan. Makanya di teman kreatif kita bikin ini, bikin jenjangnya gitu ya. Buat awareness yang masih pemula, belajar-belajar aja dari sosmed. Ya. Pengen engage lagi gitu ya, pengen lebih memperdalam lagi apa sih itu VA misalnya atau dunia freelance, ikutan komunitas ya, biar di sana simak obrolannya kayak apa, nanti kan ada gambaran. Nah, ikutin webinar-webinar gratis ya, dari teman kreatif ada kok nanti ya teman webinar gratis. Nah teman-teman, level belajarnya itu nggak bisa langsung bisa ya, ada tahapan ya, terinspirasi dulu gitu ya. Kalau webinar biasa itu outputnya mereka terinspirasi. Mereka ikut yang berbayar. Berbayar apa? Outputnya. Oh, mereka ngerti. Gitu. Nah, di teman kreatif kalau udah ngerti dari premium webinar series, ikutan VM Masterclass. Ya, dia nanti bisa mempelajari banyak hal, bisa jadi generalis. Ikutan komunitas challenge ya. Nih yang skill up challenge ini. Ya, atau ikut yang 30 days AI atau writing, itu bisa jadi generalis expert. Karena ada satu hal yang diperdalam. Mau jadi spesialis, nah nanti kita desain untuk VA development program ya, dengan kurikulum terbaru. Ada yang pengen siap kerja, ikutan internship ya, namanya SBM.
Nah, tapi kita ganti namanya VA Career Matching. Jadi ada internship, ada mentoring. Kalau udah semua nih di tahap paling terakhir, bisa di hire agency buat berpenghasilan, ya. Jadi teman-teman, semua itu ada prosesnya, ada tahapannya. Alumni outputnya apa? Kita berdayakan, ya. Misalnya kita ikut libatkan dalam program kita buat jadi fasilitator misalnya, atau jadi masuk panitia, atau mungkin jadi talentnya kita, atau mungkin masuk ke dalam tim inti teman kreatif gitu ya. Jadi semua ada tahapannya, ya. Learning, earning, rewarding gitu ya. Nah, kita sampai petakan hal seperti ini. Biar apa? Biar teman-teman nggak salah masuk pintu, ya. Yang masih pemula ikut kelas yang premium, yang isinya tuh udah ke level praktis gitu ya. Ya susah, nggak nyampe nanti. Atau seorang expert masuknya ke kelas pemula, sayang, sia-sia, ya. Makanya kita sampai tekan hal-hal seperti ini ya, biar nggak salah masuk. Nah, terus tadi terkait pertanyaan Mbak Khadijah, nggak ada buat pemula ya? Kalau emang masih pemula banget, mending belajar gratisan aja. Banyak kok yang bisa diakses gitu. Teman kreatif menyediakan, tapi yang gratis-gratis ya, kayak webinar gratis nanti ada ya, ikutan komunitas kita gitu. Itu sih kalau kalau apa yang bisa aku jelasin ya. Jadi semua ada tahapannya. Ini nggak keluar ya layarnya ya? Enggak, tadi enggak share screen dirimu. Oh, biasa dibantuin ya, ini aku operasiin sendiri. Ya, ya udah, tapi teman-teman udah ngerti ya. Jadi di teman kreatif itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Jadi ada level kompetensi beginner, ada learner, terus ada explorer, ada profesional, dan yang tingkat paling tinggi itu mereka expert. Nah, nanti kita ada toolsnya ya teman-teman, ada toolsnya berupa aplikasi teman-teman berupa kuis. Nanti teman-teman bisa tahu hasilnya. Di VA, siap belajar nggak sekarang? Level kompetensinya udah sampai mana? Rekomendasi rate di level kalian tuh berapa? Itu ada nanti ya. Doain ya semoga segera rilis, karena ini udah 70% mau jadi. Ini buat membantu teman-teman sebelum memutuskan suatu pilihan, teman-teman biar ikutan tesnya dulu. Gratis ya. Nanti teman kreatif yang sediakan gratis. Oke, silakan Mbak Rini. Mau tanya apa? Ya, siang Mbak. Halo. Mau tanya, ini baik yang gratis ataupun yang berbayar nanti ada sertifikatnya nggak? Terus misalkan ada gamifikasi kayak dapat BG, kan kita udah 10 hari nih gitu, terus tuntas nggak tuntas tetap dapat sertifikat, tapi ada predikatnya gitu nggak Mbak kira-kira? Kayaknya sih, Buat oke, terima kasih Mbak Rini atas pertanyaannya. Jadi untuk yang challenge yang gratis nggak ada sertifikat ya, karena kan ini lebih ke challenge diri sendiri konsisten atau enggak. Penghargaannya berupa apa? 3 terbaik dapat hadiah dari sponsor gitu ya, atau kita shout out namanya. Tapi kalau yang berbayar ini nanti ada kok, ada sertifikatnya, tapi hanya untuk yang selesai menjalankan challenge gitu, dari awal sampai akhir. Walaupun udah bayar tapi ternyata dia nggak ikutan challenge dari awal sampai akhirnya nggak kita kasih. Karena sertifikat itu bukan formalitas ya, tapi sebagai tanda memang benar-benar berpartisipasi secara aktif dan menyelesaikan tantangan hingga tuntas. Kayak gitu. Tuh. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Agak banyak nih di chat. Aku bacain Chat nih. ya? Boleh deh. Sebentar aku bacain deh. Dari Mbak Heni, Mbak, challenge ini jalannya berbarengan nggak? Iya, makanya kalian milih. Kan kita ada Oke. community manager kan? Karena kita sudah punya community manager, jadi ada yang mantau. Kalau dulu kan nggak ada, jadi nggak ada yang ngerjain ya. Nah, kenapa buat berbarengan ya? Biar kalian bisa milih mana kalian punya preferensi kemana, kebutuhannya seperti apa, ketersediaan waktunya bagaimana. Itu semuanya diserahkan ke individu masing-masing. Kita hanya memberikan wadah. Oke, kalau gitu. Berikutnya Mbak Iis, aku telat datang, ada recordnya nggak? Oh, nanti akan dikabarin di grup ya Mbak ya? Ini sih di record, tapi nanti akan dikabarin di masing-masing grup ya. Berikutnya Mbak Aisyah, mau tanya untuk skill up leads,
apa ini untuk freelancer aja atau bisa untuk owner bisnis, misal bisnis layanan kesehatan mental? Siapa aja boleh. Apapun statusnya selama ada di dalam grup kita, komunitas kita bisa ikutan. Gitu. Oke. Berikutnya Mbak Septi nih. Untuk Meta Ads, akunnya dari teman kreatif atau dari akun kita sendiri? Akun masing-masing. Nah, jadi akun masing-masing ya Mbak Septi. Berikutnya Mbak Sofia. Mbak, misal yang berbayar ada satu challenge yang tidak berhasil diselesaikan, apa terhitung otomatis gagal atau masih bisa ikut di step berikutnya? Ya, sebenarnya nggak ada kata gagal atau berhasil. Namanya tantangan itu kan sebenarnya bagaimana kita bisa menjalankan itu secara konsisten ya. Kalau misalnya bulan depannya mau ikut lagi, aduh kurang, aku masih belum gong gitu ya. Ikut lagi aja, ya bayar lagi maksudnya gitu ya. Jadi intinya kita setiap bulan tuh akan adakan terus gitu. Mau diulang ketiga kali, 4 kali terserah selama ada duitnya kan. Iya. Jadi semua diserahkan ke individunya masing-masing. Oke. Dari Mbak Septi, apakah di sosial media marketing dari akun kita apa udah di-provide? Mungkin akun klien gitu mungkin maksudnya. Nggak sendiri. Akun sendiri. Oke. Kalau aku jadi nanti akan dipandu sih, dikasih tahu gitu, karena gini, selama 1,5 tahun ngadain kelas gitu ya, yang akhirnya konsisten posting ya, baik memperbaiki Instagramnya atau sosial media lainnya, itu nggak ada 10%. Sedikit banget, entah apa yang membuat kalian itu tidak eksis gitu ya. Makanya ya silahkan pakai akun sendiri gitu ya. Dipersiapkan aja, bikin akun khusus mungkin atau apa gitu. Oke. Berikutnya nih dari Mbak Athena, Mbak baru mau mulai di LinkedIn, apa bisa ikutan? Wah, Ini justru berarti bagus. Ya, justru bagus dong. Karena justru malah baru mulai, karena bingung mau posting apa, ya udah kalau ikutan challenge kan jadi ada bahan ya. Ada bahan gitu. Oke, ini masih lanjutan dari writing nih, dari Mbak Vini. Kalau ikut yang writing, apa temanya bisa ditentuin atau bebas mau nulis apa aja? Kita kan temanya. Tapi kalau emang ternyata teman-teman sudah punya niche sudah punya topik sendiri silakan. Karena nanti tetap ada template dari kita sih kalau ini tuh challenge dari teman kreatif kayak gitu. Dari hashtag ya. Dari penggunaan hashtag. Terus kalau misalnya ada sponsor ya berarti nanti ada penyebutan sponsornya. Nanti aku contohin deh. Teman-teman di sini ada yang kenal upload kompakan nggak? Aku sih terinspirasi tahu. dari situ. Tahu ya, Aku kayak gitu memang, aja modelnya. Ya, kayak gitu modelnya. Karena ada sponsor ya, misalnya abis cerita, terus di bagian bawah misalnya challenge done, terima kasih buat sponsor atas nama ini gitu ya. Semoga berkah selalu usahanya dan lain-lain apa kayak gitu. Kalau ada sponsor tuh harus kita mention dan kita follow sebagai timbal balik ya kayak gitu. Oke, berikutnya ini ada lagi Mbak, untuk ikut kelasnya harus pilih salah satu atau semuanya dapat? Tadi udah dijelasin. Ya. Salah satu sayang, salah satu karena satu aja banyak banget tugasnya, apalagi semuanya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik semuanya, ya berarti dicicil aja per bulan. Bulan 1 175 SMM, bulan kedua 175 lead gen, bulan ketiga 175 meta ads gitu. Jadi dicicil aja per bulan satu ya, daripada ngerjain banyak hal tapi akhirnya nanti malah makin bingung. Iya, nanti nggak kekejar challenge-nya. Nah, ini Iya, pertanyaannya mirip sama Mbak Heni ya. Satu skill itu per bulan, karena dia pingin ikut, pingin belajar yang berbayar hampir semua. iya, Iya, iya. berarti satu skill bisa 1 bulan. Iya, betul. Betul. Oh-nya, terus Mbak Risna nih nanya, berarti akan berlangsung setiap bulan ya, Mbak? Betul, betul. Betul sekali. Tapi lihat balik lagi ya, yang namanya program itu kan
kita akan evaluasi ya. Kalau emang ternyata ini berhasil ya, impact-nya gitu ya. Impact-nya berasa bagi para peserta yang ikutan ya mungkin akan dilanjut ya. Atau bahkan mungkin kita akan lebih improve lagi biar lebih berkualitas. Kalau emang ternyata ini tidak berhasil ya, nggak ada yang ngerasain impact-nya, malah makin ribet, jadi beban, ya mungkin bisa kita tiadakan gitu. Jadi kalau rencana kita sih setiap bulan kita adakan, tapi balik lagi nanti hasil evaluasi setiap bulan itu gimana? Ini bagus nggak nih nanti? Berdampak baik nggak bagi pesertanya kayak gitu? Oke, oke. Oke. Wah, ini menariknya. Ada Mbak Isya nih. Mbak, maaf kalau misal mau jadi sponsor harus dalam bentuk uang atau layanan. Oh, dia mau jadi sponsor nih, Mbak. Boleh dua-duanya sayang, terserah. Boleh uang tunai. Biasanya sih kalau nggak mau ribet sih uang tunai ya, tinggal transfer gitu. Tapi kalau mau berupa layanan misalnya yang jadi sponsor misalnya dia adalah seorang coach misalnya, ya apalagi coach terkenal ya, itu kan per jam aja rate-nya mahal gitu ya. Tapi semisal dia memberikan free coaching 1 jam misalnya, ya itu boleh gitu. Atau produk digital, teman-teman ada yang punya produk digital misalnya e-book premium apa gitu ya, minimal minimal dengan nilai 50.000 boleh. Jadi yang jadi sponsor itu sebenarnya siapa aja, bahkan teman-teman sendiri kalau emang tertarik jadi sponsor, pengen dinaikin personal brandingnya, jadi sponsor aja. Karena dulu aku juga gitu awal-awal. Benar, aku awal-awal itu mainan upload kompakan dan yang serupa dengan itu ya aku sering jadi sponsor. Bahkan waktu itu di tahun 2015-an ya, bahkan minimal nilainya 35.000. Ya 35.000 murah banget ya buat disoklot segitu banyak orang gitu. Jadi sponsor itu nggak harus dari orang-orang terkenal atau orang-orang yang punya bisnis ya. Siapapun dari kalian yang ikut di sini yang memang pengen dibantu juga personal brandingnya, terus kalian punya sesuatu untuk dibagi, ikutan aja jadi sponsor nggak apa-apa. Jadi ini fleksibel banget. Oke. Berarti nanti bisa menghubungi siapa Mbak kalau misalkan tertarik ke community manager masing-masing grup ya? Iya benar. Nanti masing-masing grup kan ada ada yang ngurusin ya. Makanya kemarin tuh banyak yang aku kan ngecek dulu ya, kenapa grupnya itu aku kunci. Maksudnya nggak bisa lama langsung masuk grup. Itu banyak banget yang double triple grup. Aku tuh cuma khawatir. Orang informasinya sama kok, ngapain ikutan double-double gitu loh. Aku tuh takut nanti handphone kalian jadinya berat karena kebanyakan grup ya. Lah informasinya sama kok gitu. Makanya kemarin ada tuh yang aku tolak-tolakin, termasuk Mbak Rifka juga aku tolak tuh masuk grup VE2. Aku yang decline gitu. Ya lo ngapain ikutan, orang udah tahu programnya kayak apa gitu kan. Terus ada beberapa anak alumni juga lah, dia di grup 1 ini ada semua. Ya udah terserah ya gitu kan. Cuma kalau yang baru-baru masuk emang aku nggak double approve, pilih salah satu aja biar nggak keberatan nanti handphonenya kebanyakan grup. Oke, berikutnya ini siapa nih, Beruang Puh, namanya lucu banget. Mbak, tadi kalau nggak salah ada tesnya ya, kita cocoknya ikut kelas yang mana? Iya, silakan Mbak Din. Lagi dikerjain ya teman-teman. Ini yang ngerjain nih. Mbak Rifka. Ditunggu aja ya, nanti di-share sama Mbak Dia. Berikutnya Mbak Iren. Kak, maaf yang baru join ya, skill up, linknya apa udah di-share? Wah, udah mau check out nih Mbak. Udah ada linknya belum Mbak? Udah check out Mbak? Belum nanti ya, karena kita buka sampai tanggal 10 pendaftarannya ya. Besok tanggal 1 Juni dibuka sampai tanggal 10 pendaftarannya. Karena baru dimulai tanggal 11 kalau yang skill up. Tapi kalau yang challenge AI dan writing udah dimulai tanggal 1. Tanggal 2, sorry, dimulai hari Senin, tanggal 2. Oke, kalau gitu. Nah, ini mau diliput ya. Bisa nanti Mbak Rini ya, gampang. Nah, ada lagi pertanyaannya teman-teman, ada yang mau resen mungkin? Terkait program challenge ini? Udah nggak ada jelas nih? Ya. Kalau masih bingung, ikutin aja alurnya sama community manajernya, karena sebenarnya gampang sih.
Ya gitu-gitu doang, ini karena belum terjadi aja, jadi kayaknya masih ngawang-ngawang ya. Tapi sebenarnya ya ini Mm-mm. gampang banget sih ngejalaninnya gitu. Tinggal ngikutin alur aja. Dan nggak ada paksaan setiap hari ya. Pokoknya selama sebulan kita pasti open. Jadi mau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Cuma semakin sering posting, possibility menangnya pasti lebih besar change-nya. Karena kan yang kita pilih kan postingan terbaik ya. Bukan bukan siapanya, tapi apa yang diposting gitu yang dinilai. Mm-mm. Jadi kalau ingin memperbesar change atau possibility kontributor terbaik ya eh, jangan cuma satu 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 karya 1 minggu ya, kedikitan. Ya kalau bisa 3 kali lah ya seminggu. Ya. Iya nanti di share Slide sayang. materi. Oh Sebenarnya ya. nggak ada slide sih, tapi Google Doc ya. Google Doc itu aku nggak sempat bikin PDF-nya. Jadi nanti di share dalam Google Doc, saya teman-teman bisa baca. Oke. Oh iya, ya Allah sampai lupa aku. Ya udah deh, Ya, kenalnya di kenapa grup tuh? aja ya. Aku tuh tadi bilang nanti aku mau memperkenalkan para community manager teman kreatif, ada 3 yang megang Ya virtual udah boleh, assistant, silakan di ini ada dulu. namanya Mbak Ayu. Mana Mbak Ayu? Halo. Mana Mbak Ayu? Say hi dong. Halo, Nah, ini nanti yang ngurusin hai. di grup virtual assistant ya. Ada Mbak Ayu dari Kendari. Ya. Kendari ya? Kendari bener ya? Maros. Maros. Maros ya. Maros, Kak. Sulawesi lah ya. Iya. Ada Mbak Iya. Dian. Halo Mbak Dian dari Jogja. Ini yang nanti ngurus dari mana? Dari Cilacap. Iya. Cilacap. Ya, deket lah ya, 1000 kilometer. Cilacap yang ngurusin freelancer. Ada Mbak Laila Fitriah nanti yang ngurusin UMKM. Mana nih Mbak Laila Fitriah? Saya hai dong. Mana nih? Nggak ada. Mbak. Oh, udah live kali ya. Oke deh. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Kita udahan aja. Sampai ketemu di grup. Nanti akan dibantu sama para community manajernya masing-masing grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.